Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Safina Suciarsi dari kelas 11 Gregor Mendel, nomor urut 4. Saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya, dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan penerapan demokrasi. 3. Jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, progresisme, kerja sama, dan mufakat. 4. Jelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Demokrasi Pancasila memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik normatif maupun empirik. Secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya A. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamodemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamodemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
C. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk dari federasi. Ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat-Senat. D. Dalam Undang-Undang Dasar 1950 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara empiris, sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintah parlementer, pemerintah demokrasi terpimpin pemerintah Orde Baru dan pemerintah Orde Reformasi Negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis adalah sebagai berikut. A. Menyelesaikan penyelisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Sekian video presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.